Malam yang panjang di Jalan Trans Jawa. Malam itu, Pak Joko, seorang relawan ambulans, mendapat panggilan untuk mengantar jenazah ke Solo. Jenazah tersebut adalah pasangan suami istri, seorang dukun beranak dan seorang mantri, yang meninggal dunia hampir bersamaan. Karena keterbatasan ruang di ambulans, Pak Joko terpaksa meletakkan jenazah suami di bawah keranda jenazah istri. Perjalanan malam itu penuh dengan keanehan. Di tengah jalan tol yang sepi, Pak Joko merasa mengantuk dan tiba-tiba seperti memasuki dunia lain, sebuah hutan belantara yang gelap. Ketika ia tersadar, ia kembali berada di jalan tol. Tak lama kemudian, ban ambulans pecah, dan ketika ia melanjutkan perjalanan, ia melihat penampakan jenazah suami duduk di keranda, sementara jenazah istri berlumuran darah. Kejadian aneh terus berlanjut hingga mereka tiba di rumah duka. Setelah mengantar jenazah, Pak Joko mendapat cerita dari ibunya bahwa pasangan tersebut adalah dukun yang menggunakan ilmu hitam, dan kematian mereka disebabkan oleh persaingan dengan dukun lain. Mualaf yang dikremasi. Pak Budi, seorang sopir ambulans jenazah COVID-19, mendapat tugas untuk mengantar jenazah seorang kakek di sebuah panti asuhan. Kakek tersebut ternyata seorang mualaf, namun pihak keluarga bersikeras untuk mengkremasinya. Pak Budi, dengan bantuan para biarawati di panti asuhan, memandikan jenazah sesuai syariat Islam. Dalam perjalanan ke rumah duka, Pak Budi mengalami kejadian aneh. Ia mendengar suara-suara dari dalam peti jenazah dan melihat siluet orang salat di dalam ambulans. Sesampainya di rumah duka, ia menyaksikan pintu oven kremasi yang terbuka sendiri, seolah-olah jenazah tersebut menolak untuk dikremasi. Ucapan terima kasih dari jenazah. Suatu hari, Pak Rahmat mendapat telepon dari Satlantas tentang kecelakaan lalu lintas. Ia ditugaskan untuk mengantar jenazah seorang wanita yang merupakan tetangganya sendiri. Dalam perjalanan ke rumah duka, Pak Rahmat mendengar suara wanita tersebut mengucapkan terima kasih. Sesampainya di rumah duka, ia mendapat kabar bahwa wanita tersebut telah pergi, seolah-olah rohnya telah beristirahat dengan tenang. Setelah mendengar cerita dari ibunya, Pak Joko merasa bulu kuduknya berdiri. Ia mencoba mengabaikan rasa takut dan segera berpamitan pulang. Namun, baru beberapa kilometer meninggalkan rumah duka, sesuatu yang ganjil terjadi. Jalanan yang ia lalui terasa lebih panjang dari biasanya. Kilometer demi kilometer ia tempuh, tetapi rambu yang ia lewati selalu sama, Solo 10 kilometer. Seolah-olah ia terjebak dalam lingkaran waktu yang tak berujung. Pak Joko mulai panik. Ia melihat jam di dashboard. Sudah hampir pukul 3 pagi, tetapi rasanya perjalanan ini tak kunjung selesai. Ia berhenti sejenak di rest area yang sepi, mencoba menenangkan diri. Saat ia menoleh ke kaca spion, darahnya seakan membeku. Di kursi belakang ambulans, samar-samar terlihat bayangan seorang pria tua dengan sorot mata kosong, duduk diam menghadapnya. Itu adalah jenazah suami yang tadi ia antar. Dengan tangan gemetar, Pak Joko membaca doa yang ia hafal. Namun, semakin keras ia berdoa, semakin jelas bayangan itu terlihat. Sosok tersebut perlahan membuka mulutnya, seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi tak ada suara yang keluar. Tiba-tiba, suara klakson keras membuyarkan konsentrasinya. Seorang pengemudi truk membunyikan klakson panjang, membangunkannya dari keterpakuan. Pak Joko menoleh. Bayangan itu telah menghilang. Dengan tangan masih gemetar, ia segera menyalakan mesin ambulans dan melaju tanpa menoleh lagi. Kali ini, rambu yang ia lewati menunjukkan jarak yang benar, dan Solo semakin dekat. Sesampainya di rumah, Pak Joko menghembuskan napas lega. Ia mencoba memahami semua yang terjadi. Apakah arwah pasangan dukun itu mencoba menyampaikan sesuatu? Ataukah ini hanya imajinasi akibat kelelahan? Namun, satu hal yang pasti, ia tidak akan pernah melupakan malam panjang di Jalan Trans Jawa itu. Malam itu, setelah menenangkan diri, Pak Joko mencoba tidur. Namun, baru saja ia memejamkan mata, samar-samar terdengar suara bisikan di telinganya. "Tolong ambil benda itu." Pak Joko terbangun dengan keringat dingin.
Ia melihat sekeliling, tapi kamarnya kosong. Ia mencoba mengabaikannya dan kembali tidur. Namun, malam-malam berikutnya, bisikan itu terus datang, bahkan semakin jelas. Suara itu menyebut sebuah lokasi, pohon besar di belakang rumah duka. Rasa penasaran mulai mengalahkan ketakutannya. Akhirnya, di malam ketiga, Pak Joko memutuskan untuk kembali ke rumah duka tempat ia mengantar jenazah. Setibanya di sana, suasana rumah terasa lebih dingin dari biasanya. Ia berjalan ke belakang rumah, mencari pohon besar yang disebut dalam bisikan itu. Benar saja, di sana berdiri sebuah pohon tua dengan akar yang menjalar kemana-mana. Dengan hati-hati, Pak Joko menggali di sekitar akar pohon. Tak lama kemudian, tangannya menyentuh sesuatu yang keras. Sebuah kotak kayu kecil, tampak sudah lama terkubur. Saat ia membukanya, napasnya tercekat. Di dalamnya terdapat segelintir rambut, kuku manusia, dan kain kafan yang sudah menguning. Juga ada secari kertas dengan tulisan tangan yang sudah memudar. Barang siapa yang mengkhianati sumpah ini, maka arwahnya tak akan pernah tenang. Pak Joko segera menutup kotak itu. Ia sadar, ini adalah bagian dari ilmu hitam yang digunakan pasangan dukun yang jenazahnya ia antar. Mungkin, arwah mereka belum tenang karena sesuatu yang tertinggal di dunia. Dengan hati-hati, ia membawa kotak itu ke seorang kiai di kampungnya. Sang kiai menggumamkan doa sambil membakar isi kotak tersebut. Saat api mulai menjilat kain kafan, Pak Joko merasakan udara di sekelilingnya mendadak hangat, seolah ada sesuatu yang akhirnya lepas. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak kejadian di jalan tol, Pak Joko tidur nyenyak tanpa gangguan bisikan. Namun, satu hal yang masih membuatnya penasaran, siapa yang mengkhianati sumpah dalam kertas itu? Dan apakah ada rahasia lain yang belum terungkap? Setelah kejadian pembakaran kotak, Pak Joko berharap semuanya telah berakhir. Namun, malam berikutnya, ia kembali mengalami kejadian aneh. Kali ini, ia tidak mendengar bisikan, tetapi melihat sosok bayangan berdiri di sudut kamarnya. Sosok itu perlahan mendekat, dan di bawah cahaya lampu yang redup, Pak Joko mengenali wajahnya. Itu adalah jenazah suami yang ia antar malam itu. Namun, kali ini wajahnya terlihat lebih jelas, dengan ekspresi penuh kepedihan. "Jangan percaya mereka," bisiknya lirih. Pak Joko terbangun dengan jantung berdebar. Ada sesuatu yang belum selesai. Siapa yang harus ia percayai? Ia memutuskan untuk kembali ke rumah duka dan bertemu dengan ibu dari pasangan dukun itu. Setelah berbasa-basi, ia mulai memberanikan diri bertanya, "Bu, apa ada sesuatu yang belum selesai sebelum mereka meninggal?" Wajah wanita tua itu menegang. Ia menghela napas dalam, lalu berkata dengan suara pelan, "Anakku dan menantuku memang dukun, tapi mereka tidak menggunakan ilmu hitam. Justru mereka yang menjadi korban. Ada dukun lain yang iri dan ingin menyingkirkan mereka. Malam sebelum mereka meninggal, mereka bilang ada sesuatu yang harus disembunyikan di balik rumah. Aku tak pernah tahu apa itu." Pak Joko tercekat. Jika benar pasangan itu bukan pengguna ilmu hitam, lalu siapa yang mengkhianati sumpah di dalam kotak? Malam itu, ia kembali menemui kiai yang membakar kotak tersebut. Saat ia menceritakan semua yang terjadi, wajah kiai itu berubah muram. "Ada seseorang yang ingin memutarbalikkan kebenaran," kata sang kiai. "Dan aku yakin, orang itu masih ada di sekitar kita." Mereka memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut. Beberapa hari kemudian, seorang warga desa mengungkapkan bahwa ada dukun lain yang pernah datang ke rumah duka sebelum kematian pasangan itu. Dukun tersebut ternyata pesaing lama mereka. Seseorang yang diam-diam menanamkan barang-barang ilmu hitam di sekitar rumah mereka agar terlihat seolah pasangan itu yang menggunakannya. Pak Joko terkejut. Jadi, selama ini arwah pasangan itu hanya ingin nama mereka dibersihkan? Mereka akhirnya mengadakan doa bersama untuk mendoakan keduanya. Setelah ritual tersebut, kejadian aneh berhenti, dan rumah duka kembali seperti biasa. Saat meninggalkan lokasi, Pak Joko menoleh ke belakang untuk terakhir kalinya. Di bawah sinar bulan, ia melihat dua sosok samar berdiri di halaman rumah duka. Pasangan suami istri itu,
tersenyum tipis sebelum akhirnya menghilang ke dalam kegelapan. Kini, mereka benar-benar telah beristirahat dengan tenang.